Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Eden Hazard membuat pengakuan bahwa sebenarnya dia ingin bermain untuk AC Milan pada masa lalu. Hazard hadir di Salento pada awal pekan ini untuk mempresentasikan produk anggurnya, merah, mawar, dan putih dari The Wine of the Champions. Dia juga berbicara tentang beberapa hal dan salah satunya adalah Rossoneri. Berikut komentar mantan bintang Chelsea itu disampaikan melalui La Gazzetta dello Sport. Sejujurnya, tidak. Moratti memberi saya banyak pujian, tetapi saya selalu bermimpi bermain di Premier League dan untuk Real Madrid, dan untungnya saya mencapainya. Dan kemudian saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Sebagai seorang anak, saya adalah penggemar Milan, dan beberapa jam yang lalu, saya bertemu Galliani. Dia bilang dia melihat saya cocok untuk Milan Berlusconi, tetapi mereka juga tidak pernah maju untuk saya. Ungkapnya. AC Milan tidak berhasil menandatangani André Kostic pada musim dingin, tetapi mereka tidak menyerah menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano, dan dia berkomentar tentang situasi Christopher Nkunku serta sedikit membahas tentang Kostic. Berikut komentar sang jurnalis. Milan mencoba sampai akhir untuk menandatangani Kostic dari Partizan Belgrade. Striker itu awalnya dilaporkan dikaitkan dengan Milan Futuro. Hati-hati karena Milan bisa mencoba mengamankan Kostic dalam beberapa minggu mendatang menjelang musim panas. Ungkapnya. Di sisi lain, calciomercato.com melaporkan bahwa penyerang muda itu telah menjelaskan dalam beberapa pekan terakhir bahwa dia benar-benar ingin bergabung dengan Milan. Dia bekerja sama dengan agen Darko Ristic yang juga merupakan agen dari Dusan Vlahovic untuk meluluhkan hati Partizan. Saat ini proses masih berlangsung dan pertemuan lebih lanjut akan sangat penting untuk mengamankan sang pemain jelang bulan Juni. Milan sendiri telah mengirimkan penawaran resmi yang bisa mencapai 7 hingga 8 juta euro jika semua bonus tercapai. Namun Partizan masih tetap bersikeras menginginkan 20% hak penjualan kembali di masa depan untuk kontrak Kostic. Massimiliano Allegri percaya bahwa bintang Fiorentina akan sempurna untuk timnya menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa tujuan sebenarnya Milan musim ini adalah untuk mencapai posisi keempat besar dan amankan Liga Champions untuk musim depan. Hal ini jelas akan membuat keuangan klub menjadi lebih baik karena mereka akan mendapatkan pemasukan besar jika lolos dan mendapatkan dana belanja yang lebih baik. Milan memang telah dikaitkan dengan Dusan Vlahovic dalam beberapa waktu terakhir setelah sang penyerang tidak memperpanjang kontraknya bersama Juventus. Namun tampaknya penyerang Serbia itu mungkin meninggalkan Italia karena tim-tim dari luar negeri memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk membayar tuntutan gajinya. Jadi Diavolo mulai mengevaluasi pilihan lain dan nama Moise Kean muncul sebagai salah satu favorit. Penyerang Italia itu adalah favorit Allegri dan bahkan sang pelatih berusaha sekuat tenaga untuk membawanya ke San Siro demi menduetkan Kean bersama Rafael Leao di lini serang Milan. Manajemen yakin bahwa dia akan menjadi rekrutan yang cocok karena karakteristik sang penyerang. Bintang Fiorentina itu kuat di depan gawang dan mampu memimpin lini serang Milan. Selain itu dia juga memiliki penyelesaian yang mematikan sehingga Kean akan cocok dengan skema Allegri. AC Milan siap memanfaatkan faktor Massimiliano Allegri dan Adrien Rabiot dalam pengejaran Dusan Vlahovic menurut sebuah laporan. Republika melaporkan bahwa Vlahovic bisa menjadi penandatanganan besar pada musim panas untuk Milan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia akan tersedia secara gratis, jelas tidak mudah menyelesaikan transfer ini mengingat banyaknya pesaing dan tuntutan gaji serta komisi agen yang jelas tidak akan murah. Rossoneri telah melakukan kontak dengan agen Darko Ristic dalam beberapa bulan terakhir dan mereka telah mengetahui bahwa sang pemain tidak akan memperbarui kontrak bersama Juventus. Selain itu Milan juga bekerja untuk membawa André Kostic ke San Siro, tetapi klub harus lolos ke Liga Champions terlebih dahulu untuk mendapatkan finansial yang kuat. Salah satu faktor yang dapat membantu kepindahan Vlahovic ke San Siro adalah hubungan baiknya dengan Allegri dan juga ada sosok Rabiot yang sekarang telah berseragam merah hitam. Mari kita lihat apakah mantan pelatih Juventus itu bisa meyakinkannya atau justru Milan akan beralih ke sosok penyerang lainnya. Internal AC Milan terpecah belah karena masa depan Christopher Nkunku menurut sebuah laporan. Alessandro Sabatini mengomentari tentang situasi masa depan Nkunku yang masih tidak pasti hingga saat ini dalam video YouTube miliknya. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui All Milan. Pengembalian para pemain juga tergantung pada kepercayaan diri dari para pelatih. Mereka juga bergantung pada beberapa detail pasar. Di sini, Nkunku berada di daftar jual bagi Ibrahimovic dan Forlani. Dia harus pergi. Milan telah menghabiskan terlalu banyak uang, jadi Nkunku harus pergi. Allegri dan Tarik justru mengatakan tidak. Terutama Allegri, mereka menuruti keinginan pemain untuk bertahan dan pemain membalas mereka dengan penampilan level tinggi. Tidak bisa mengubah pendapat saya terhadap hasilnya. Tapi pertandingan melawan Bologna adalah contoh pemain yang nyaman dengan pelatih, dengan rekan satu timnya, dengan taktik. Ungkapnya.
AC Milan akan menghadapi dilema jika transfer Gianfilippo Mateta dipaksakan menurut sebuah laporan. Milan memutuskan untuk mundur dari transfer Mateta setelah mereka menemukan masalah fisik dari sang pemain saat melakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Sekarang Matteo Moretto berbicara tentang situasi jika Milan paksakan rekrut sang penyerang. Berikut komentar yang disampaikan melalui Milan News. Dan tidak sampai pada tanda tangan untuk Mateta karena setelah pemeriksaan medis pertama, mereka melihat ada masalah dengan lututnya. Satu lutut lebih rapuh daripada yang lain dan bisa menciptakan masalah dalam waktu yang tidak bisa dipastikan. Mereka memberitahu saya bahwa Mateta tidak bisa berlatih secara teratur setiap hari dan akan berjuang memainkan lebih dari satu pertandingan seminggu. Setelah pemeriksaan bagian kedua, Milan memutuskan untuk memblokir semuanya dalam beberapa jam sebelum penutupan pasar. Ungkapnya. AC Milan berpotensi permanenkan Niklas Füllkrug dari West Ham United menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara tentang masa depan dari Füllkrug yang sejauh ini telah memainkan perannya dengan sangat baik sebagai seorang penyerang tengah. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Füllkrug datang dengan tenang, tetapi dia adalah seorang striker yang melayani Milan seperti roti. Dia tiba dengan pinjaman gratis. Milan hanya akan membayar gajinya sebesar 1,3 juta euro. Jika dia bertahan, gajinya akan lebih tinggi. Jumlah yang ditetapkan untuk penebusan Füllkrug adalah 5 juta euro. Mengingat usia dan kondisinya, masih harus dilihat apakah Milan akan menebusnya. Itu jelas akan bergantung pada performa di lapangan dan apa yang bisa diberikan pemain Jerman itu di ruang ganti Rossoneri. Ungkapnya. Orang anak permalukan Antonio Cassano tentang pendapatnya terkait Rafael Leao saat di atas panggung. Dalam sebuah acara, seorang anak bernama Emanuele naik ke atas panggung untuk berbicara langsung dengan Cassano. Sang anak terdengar tidak setuju dengan sikap Cassano yang dinilai pelin-pelan dalam berkomentar tentang Leao. Berikut percakapan dari kedua orang itu. Antonio, bukankah kamu membuat semua keributan ini tentang Leao karena kamu benar-benar jatuh cinta kepada Leao dan kamu melihat dalam dirinya satu-satunya penyempurnaan dan keberanian di Serie A seperti yang kamu lakukan? Atau apakah kamu juga pemain yang berorientasi pada hasil yang mengkritik bakat? Saya mengkritik Leao karena dia pikir dia adalah fenomena. Karena saya selalu membuat perbandingan. Dia adalah seorang rapper, menghasilkan 8 juta, cetak 3 gol semusim, dan kemudian tentang bakat, dia tidak memiliki bakat. Tidak Antonio, jika seorang yang memandang seorang pria dengan senyuman dan membuat permainan gila bukanlah kecanggihan, lalu siapa yang tersisa di Serie A sekarang? Apakah Anda menginginkan prajurit mainan atau seorang jenius? Putuskan. Saya seorang jenius, Leao bukan jenius. Anda berpikir itu berbeda bukan? Anda menyukai Leao, tapi sekarang saya membawanya bersamaku. Dia tahu lebih banyak daripada Ventola. Kami dalam masalah. Ungkapnya. Antonio, ma non è che fai tutta questa guerra su Leao perché in realtà ne sei innamorato e vedi in lui l'unica raffinatezza e spavalderia in Serie A, proprio come facevi tu? O in fondo sei anche tu un risultatista che critica il talento? Ora, io critico Leao perché lui è convinto di essere un fenomeno, perché io faccio sempre il paragone, fa il repettato, guadagna 8 milioni, fa 3 gol a stagione, spiegami perché io, e poi il talento, lui non ha talento, non devi tremare, perché adesso mi stai mettendo in difficoltà, e poi adesso ti metto a te in difficoltà, mi devi rispondere. Dico della Emanuele, vai Emanuele, cavolo. No, Anto, se non è uno, se non ha raffinatezza, uno che punta all'uomo con il sorriso e fa la giocata folle, allora chi è rimasto in Serie A ora? Vuoi il soldatino o vuoi il genio? Deciditi. Ma il genio... Beberapa pemain AC Milan tetap jalani latihan di Milanello meskipun yang lain menikmati hari libur menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa beberapa pemain yang cedera seperti Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic, Rafael Leao, dan Santiago Gimenez akan tetap berada di Milanello dalam beberapa hari mendatang. Hal ini dilakukan demi membantu pemulihan dari masalah fisik yang diderita oleh para pemain tersebut. Saya Belgia itu kembali bermain saat menghadapi Roma, tetapi kemudian cederanya bertambah parah dan harus melewatkan pertandingan melawan Bologna. Sekarang dia diragukan dapat tampil melawan Pisa. Karya kami tampaknya akan kembali mengisi peran sayap kanan sejak awal setelah penampilan meyakinkan di Stadion Dal Ara. Di sisi lain, sulit memprediksi tentang kondisi fisik Pulisic dan Leao. Pemain timnas Amerika itu bahkan tidak dipanggil untuk pertandingan melawan Bologna karena radang kandung lendir. Sementara penyerang Portugal tidak dimainkan melawan Bologna karena masih berjuang pulih dari masalah aduktor. Kemudian ada Gimenez yang melanjutkan pemulihannya pasca operasi pergelangan kaki kanan pada bulan Desember lalu dan dia akan siap dalam beberapa pekan ke depan. Selain itu, ada kabar baik dari Davide Bartesaghi yang terlihat mengalami cedera, tetapi Massimiliano Allegri mengkonfirmasi bahwa dia hanya mengalami kram.